Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankanlah saya menjelaskan posisi saya terdahulu. Pada saat ini saya diposisikan sebagai ahli sesuai dengan otonomi keilmuan yang saya miliki yang dijamin undang-undang. Posisi saya sebagai ahli diajukan oleh pemohon terkait atas judicial review terhadap beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan delik kesusilaan. Pemohon terkait saya kenal karena kegiatan organisasinya sesuai dengan pandangan hidup saya, yaitu Islam, serta yang dibawanya adalah spirit kebangsaan dan religius. Sebagai seorang yang selalu terkait dengan masalah hukum, khususnya kehidupan hukum pidana, saya satu perasaan dan satu visi dengan pemohon tersebut. Selain itu, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi hukum yang sehari-hari bergaul dengan generasi muda, dapat merasakan kegelisahan sebagian besar orang tua dan masyarakat yang mendambakan kehidupan yang tentram lahir batin, padahal di sekitar kita dalam kehidupan masyarakat, godaan untuk berperilaku permisif dan cenderung bebas selalu membayangi generasi muda kita dengan dalih kebebasan yang merupakan fitrah asasi manusia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada intinya saya sepaham dan sependapat dengan pendapat ahli lain dari pemohon sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tidak akan mengulang-ulang uraian tentang kedudukan pasal 284, 285, dan 292 KUHP. Saya akan menguatkan dengan sedikit renungan bahwa pasal-pasal tersebut harus dilakukan reevaluasi dan reorientasi. Berbicara pasal-pasal dalam KUHP yang berlaku sekarang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Yungto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 haruslah membicarakan sejarah dibuat dan berlakunya KUHP. Tanpa melakukan telaah terhadap sejarah berlakunya KUHP, maka pandangan kita akan bersifat parsial dan tidak komprehensif. Sebagaimana diketahui bahwa sejak Indonesia merdeka, pemerintah dengan serta-merta memberlakukan segala macam bentuk perundang-undangan peninggalan kolonial inkasu KUHP, gunanya untuk mengisi kekosongan hukum sebelum undang-undang yang bersifat nasional diberlakukan. Sayangnya, pemberlakuan KUHP tersebut membawa pula spirit dan jiwa yang melingkupinya, yaitu spirit kolonial dan individualistis yang tentu saja bertolak belakang 100% dengan spirit dan jiwa bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan menetapkan ideologi negara, yaitu Pancasila, yang mempunyai spirit persamaan, persaudaraan, dan gotong royong. Memahami KUHP yang berlaku sekarang tidaklah dengan serta-merta harus mengikutinya tanpa reserve. Sebab selain apakah jiwa dan spiritnya sama dengan kondisi sekarang atau tidak, akan tetapi apakah penerapannya juga masih relevan diterapkan. Oleh karena itu, melakukan reevaluasi dan reorientasi terhadap isi dan spirit KUHP, termasuk pasal-pasalnya, merupakan kondisio sine qua non. Sebab tanpa ini dilakukan, maka penegakan hukumnya hanya akan mendatangkan ketidakadilan dan disharmoni dalam masyarakat. Sebenarnya sebelum berdirinya Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang, khususnya menguji KUHP, sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, khususnya dalam pasal 5-nya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 berbunyi bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijalankan lagi atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku. Intisari dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini adalah sebagai batu penguji apakah suatu ketentuan dalam KUHP masih layak dipertahankan atau tidak. Jadi pasal ini mempunyai makna dan fungsi sebagai alat untuk menilai kembali, menguji kembali ketentuan KUHP yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Dengan demikian, apabila ketentuan dalam KUHP itu bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku. Berdasarkan konteks pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tersebut, perdebatan apakah pasal 284 KUHP tidak sesuai lagi dengan keadaan, kondisi, dan suasana kebatinan sebagian rakyat Indonesia tentu tidaklah terlalu sulit menjawabnya. Secara tegas, pasal 284 KUHP harus ada reevaluasi, reorientasi, dan reformulasi. Penjelasan bahwa keberadaan pasal 284 KUHP seperti yang dirumuskan sekarang, maksudnya untuk melindungi lembaga perkawinan,
sungguh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Konstitusi 1945. Karena dari Undang-Undang dan Konstitusi 45 inilah kita dapat mengetahui cita-cita dari sebuah perkawinan dan cita-cita dari mensejahterakan rakyat. Dasar dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Membentuk keluarga artinya tidak hanya ikatan antara suami dan istri saja, akan tetapi di dalamnya meliputi anak dan keluarga besar lainnya, apalagi dalam masyarakat Indonesia yang masih erat tali kekerabatannya. Beberapa catatan terhadap pasal 284 KUHP. Menurut pengertian hukum Barat, perbuatan zina adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh para pihak yang kedua-duanya masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan teman kawinnya masing-masing, atau salah satu pihak daripadanya yang bersuami atau beristri dengan pihak yang masih lajang, duda, atau janda. Menurut hukum adat dan hukum Islam, perbuatan zina adalah setiap perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan ajas konkordansi pasal 284 KUHP, secara mutatis mutandis adalah sama dengan pasal 241 Nederland Strafwetboek. Hanya saja ketentuan pasal 241 Nederland Strafwetboek tersebut yang menjadi pasal 284 KUHP disesuaikan dengan ciri khas dari susunan penggolongan masyarakat di Hindia Belanda sehingga adanya persyaratan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 27 BW. Rasio dari ketentuan pasal 284 KUHP adalah untuk melindungi lembaga perkawinan itu sendiri dari perpecahan dengan tersiarnya skandal rumah tangga dan untuk membuka kesempatan dan kemungkinan untuk saling memaafkan sehingga tercipta lagi disharmoni, sehingga tercipta lagi harmoni di dalam rumah tangga. Dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 284 KUHP hanya memandang ikatan perkawinan itu meliputi suami dan istri saja. Padahal sebagaimana disebutkan di atas, pengertian keluarga dalam masyarakat Indonesia adalah meliputi anak-anak dan keluarga besar lainnya. Thus, perlindungan di sini dalam konteks keindonesiaan harus dibaca sebagai perlindungan terhadap istri, suami, anak-anak, dan keluarga besar. Dan kalau bentuk perlindungan itu mencakup seluruhnya, maka mutatis mutandis rumusan pasal ini harus juga meliputi perzinaan yang dilakukan oleh anak walaupun anak tersebut belum menikah. Alangkah absurdnya kalau perzinaan yang dilakukan oleh manusia yang tidak terikat perkawinan dianggap bukan sebagai pelanggaran hukum. Betapa tragisnya suatu ketika anak-anak datang ke rumah membawa wanita laki-laki yang bukan suami istrinya dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia akan tidur sekamar sekaligus akan, mohon maaf, menyetubuhinya karena dianggap bukan satu pelanggaran hukum. Apakah orang tua atau masyarakat yang tidak menyetujui perluasan makna pasal 284 KUHP akan bahagia dan membiarkan ini terjadi di hadapannya? Keluarga macam apa yang ingin dibangun yang di dalamnya berisi anak-anak yang menjadi pezina dan oleh orang tuanya dibiarkan karena bukan pelanggaran terhadap hukum dan merupakan hak asasi? Sungguh kalau ini terjadi, maka layaklah bahwa masyarakat Indonesia disebut kumpulan binatang karena hanya binatanglah yang menginginkan kebebasan berzina. Apakah tindakan remaja atau orang yang belum terikat perkawinan sebagaimana disebutkan tadi tidak perlu diatur oleh hukum? Saya menjawabnya dengan tegas, yaitu perlu. Hukum adalah satu-satunya institusi netral dalam masyarakat. Masyarakat tanpa hukum hanya akan mendatangkan ketidaktertiban dan akan terjadi homo homini lupus. Pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat betul tidak hanya dapat diselesaikan saja dengan hukum, tetapi juga memerlukan instrumen lainnya seperti pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam bidang penegakan hukum, kita mengenalnya opsi non-penal dan non-opsi penal. Kedua opsi ini harus bahu-membahu menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Karakteristik masyarakat pezina tentu bukanlah seperti yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Dan tujuan berdirinya negara ini pun bukan menciptakan masyarakat pezina, tetapi yang diinginkan adalah masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera sebagaimana diamatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar 45 yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam bahasa tegas, tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah alias berbudi pekerti yang baik. Tujuan yang mulia ini tentu saja harus didukung oleh semua pihak, baik melalui kelembagaan dan regulasi yang memungkinkan cita-cita ini terwujud. Adanya kekhawatiran dari para orang tua, bahwa saya yakin dari sebagian besar rakyat Indonesia tentang bahaya dekandensi moral yang dimulai dari rusaknya fondasi keluarga, harus mendapat perhatian kita semua, khususnya Majelis Hakim yang mulia ini. Memberi makna kepada pasal-pasal 284, 285, dan 292 KUHP dengan suasana keindonesiaan adalah salah satu upaya membangun masyarakat Indonesia yang beradab dan memperhatikan moral religius serta tatanan adat istiadat yang sejak zaman penjajahan masuk ke Nusantara diakui oleh mereka sebagai tatanan hukum yang sangat bagus. Sekarang, kita yang sudah merdeka dan berdaulat ingin mengabaikan hal tersebut dengan alasan bertentangan dengan HAM. Sungguh kemunduran cara berpikir dan tidak menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang beradab dan mandiri. Sejak adanya Universal Declaration of Human Rights, mohon kiranya saya ditunjukkan negara mana di dunia ini terutama yang mengaku kampiun demokrasi dan HAM yang telah melaksanakan atau menjunjung tinggi HAM. Bukankah yang terjadi adalah penindasan terhadap sesama manusia? Kenapa kita harus selalu berlindung dan menjadi pengekor HAM absolut? Padahal negara yang selalu menggembar-gemborkan HAM justru merupakan pelanggaran HAM berat, baik terhadap negara lain maupun terhadap warganya sendiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mengembangkan dan menganut HAM yang berpijak dari akar budaya bangsa sendiri atau HAM partikular menurut para ahli. Atas dasar ini, sebenarnya negara wajib berpihak kepada masyarakat yang mengkhawatirkan dekandensi moral dengan memberikan payung hukum bagi perlindungan rasa aman dan was-was serta yang terpenting adanya kepastian hukum. Negara tidak boleh lelah melaksanakan tugas-tugasnya memberikan keadilan kepada rakyatnya demi tercapainya amanat konstitusional yang diembannya. Negara wajib menciptakan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada celah sedikit pun terjadinya kejahatan kesusilaan yang terjadi di dalam masyarakat. Kekhawatiran sebagian kecil orang bahwa akan terjadi overkriminalisasi sungguh alasan-alasan yang dicari-cari. Hukum pidana telah membatasi dengan ketat bagaimana sebuah perbuatan dikriminalisasikan dan mengkriminalisasikan perbuatan zina yang dilakukan oleh sepasang manusia yang tidak terikat perkawinan hanya dari suatu tolok ukur kriminalisasi saja sudah memenuhi syarat, yaitu adanya kerugian dan korban yang besar dari masyarakat. Dimensi korbannya bukan saja individu dan keluarga, bahkan generasi suatu bangsa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menambah kaidah baru dalam perundang-undangan, terutama undang-undang hukum pidana yang kaidah baru yang bersifat keras. Akan tetapi sebagai the guardian of constitution, apakah mahkamah ini juga akan membiarkan kejahatan merajalela yang nantinya dapat menghancurkan tatanan moral dan pertahanan suatu negara? Disinilah bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat memberi makna terhadap rumusan pasal 284, 285, dan 292 KUHP. Saya berpendapat, Mahkamah Konstitusi tidak boleh terbelenggu oleh bunyi teks undang-undang yang sebenarnya tidak menguntungkan kepada kehidupan dan keberadaan sebuah generasi bangsa. Saya yakin Mahkamah Konstitusi selalu responsif terhadap keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia. Walaupun kritik terbesar masyarakat kita terhadap peradilan adalah bahwa pengadilan selalu unresponsive to the need of the people. Kembali kepada rumusan pasal 284 KUHP. Merumuskan kembali sebuah pasal peninggalan kolonial yang didasarkan kepada pandangan individualistik dan berasal dari sebuah bangsa penganut prisek kemudian kita adopsi, tetapi dengan penyesuaian sesuai adat istiadat dan keluhuran bangsa adalah suatu tugas mulia dari mahkamah ini. Putusan mahkamah akan menjadi tonggak sejarah apapun keputusannya, apakah menolak atau menerima permohonan ini.
mengkonstruksi kembali rumusan pasal 284 dan sebagainya dalam konteks nurani dan keluhuran bangsa ini sesuai dengan doktrin hukum pidana modern, yaitu apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka yang harus dimenangkan adalah keadilan. Nah, bangsa ini menganggap bahwa keadilan dalam pasal 284 KUHP khususnya adalah pengertian zina haruslah sesuai dengan religious law dan traditional law. Lihat beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung tentang delik susila yang mengambil normanya dari hukum adat, sedangkan sanksinya mengambil yang ekuivalen dengan KUHP. Misalnya kasus Gamia Gamana dan Nambara yang di Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuliakan Allah, saya sangat bersyukur dan memberi penghargaan yang tidak terhingga kepada pemohon dan pemohon terkait atas kepedulian dan usaha mereka yang terus-menerus menyerukan bahwa pengaturan masalah kejahatan kesusilaan dalam KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan alam Indonesia dan mengancam keberlangsungan kehidupan generasi muda bangsa. Kondisi darurat kejahatan seksual berkorelasi juga dengan rumusan pasal lainnya, sehingga pantas pemerintah sampai mengeluarkan Perpu, sekarang sudah menjadi undang-undang, tentang hukuman kebiri. Artinya pemerintah sendiri pun menganggap bahwa kejahatan seksual dalam bentuk jenis apapun sudah mengkhawatirkan. Mudah-mudahan medan jihad di Mahkamah Konstitusi ini mendapat ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Kepada Allah lah kami berlindung dan memohon, kepada Allah lah kami bergantung dan mohon perlindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.